Bagi warga Tulungagung dan sekitarnya, nama Sri Gading bukanlah hal yang asing bagi mereka. Maklum, di sana terdapat makam seorang waliullah yang terkenal gerama. Waliullah tersebut tak lain adalah Syekh Basyarudin, guru besar Bupati pertama Tulungagung, Tumenggung Ngabei Mangundirono. Syekh Basyarudin juga merupakan penyebar agama Islam pertama di Dusun Sri Gading atau Tulungagung saat itu. Syekh Basyarudin adalah keturunan dari Syekh Abdurrahman bin Syekh Abdul Mursyad Setono Landian Kediri bin Muhammad Hasan Besari Ponorogo. Beliau hijrah dari tempat tinggalnya di Ponorogo dan menyebarkan agama Islam di Tulungagung, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Sri Gading, Desa Bolorjo, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Awalnya Syekh Basyarudin mendirikan sebuah surau kecil untuk menunjang kegiatannya dalam berdakwah. Selanjutnya beliau mendatangi rumah-rumah penduduk dan mengenalkan agama Islam kepada mereka dengan santun dan penuh toleransi. Cara dakwah demikian ternyata mendapat sambutan hangat dari mereka, hingga akhirnya beliau sukses mengislamkan penduduk Sri Gading dan sekitarnya. Meski demikian, Syekh Basyarudin terus berjuang hingga akhirnya wafat dan kemudian dimakamkan di Dusun Sri Gading, Bolorjo, Kauman, Tulungagung. Lokasi makam Syekh Basyarudin berada di daerah Kalangbret atau dikenal dengan sebutan makam Sri Gading. Wujud makam beliau sudah tidak nampak asli atau sudah mengalami renovasi fisik. Namun menurut warga, bahwasanya wujud makam beliau awalnya berupa batu bata kuno. Makam Syekh Basyarudin secara geografis berada pada lereng Gunung Bolo atau Gunung Cilik sebelah utara. Selain itu, juga terdapat aliran sungai kecil yang mengalir di sebelah selatan area makam yang membuat kesejukan bagi peziarah. Tidak hanya makam sosok tokoh Islam saja, sosok Bupati Ngerowo atau Tulungagung pertama, kedua dan ketiga saat pemerintahannya masih di Kalangbret, keberadaan makamnya juga di sebelah selatan dari pusaran makam Syekh Basyarudin. Sudah tidak asing lagi bahwasanya keberadaan makam-makam bupati tersebut memiliki keterkaitan dengan Syekh Basyarudin yang tidak lain adalah sebagai guru spiritualnya selagi masih menjabat sebagai bupati maupun sesudahnya, sehingga sebagai bentuk takdim kepada gurunya, makam para bupati tersebut berada dalam satu area dengan guru spiritualnya. Para bupati yang dulunya menjadi murid dari Syekh Basyarudin diantaranya Bupati 1, kedua dan ketiga yang tidak lain adalah Kiai Ngabei Mangundirono, Tondo Wijoyo, dan RM Mangunegoro.
Ketiga bupati tersebut dulunya masih menjabat sebagai Bupati Ngerowo di Kalangbret. Atas dasar itulah sehingga perlunya pelestarian dan menjaga keberadaan makam Sri Gading. Selain itu, keberadaannya menjadi simbol pendidikan antara murid dengan guru. Patut untuk dijadikan pembelajaran bahwasanya sampai meninggal pun masih menghormati sosok guru spiritualnya. Syekh Basyarudin sendiri kurang lebih selama 32 tahun menjadi guru spiritual ketiga Bupati Ngerowo tersebut. Syekh Basyarudin memiliki nama asli yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Kiai Nur Soto. Sosok beliau yang baik hati dan memiliki kelebihan dalam ilmu agama. Pada saat itu, Kalangbret masih dalam masa-masa Mataram Islam. Sosok Syekh Basyarudin sendiri semasa hidupnya dikenal sufi dan penyabar. Sebagai contoh, beliau kalau makan nasi selalu memilih nasi yang banyak terdapat kerikilnya. Nasi tersebut beliau makan secara berlahan dengan menyisihkan satu persatu kerikil yang tercecer dalam nasi tersebut. Sementara dalam aktivitas sehari-hari, Syekh Basyarudin selalu menghabiskan waktunya untuk berdakwah, bermujahadah, dan tidak pernah absen membaca ayat Al-Quran. Beliau tidak pernah membiarkan waktu terbuang sia-sia. Kalau kebetulan terdapat waktu luang, beliau selalu memanfaatkannya untuk membaca Al-Quran. Selain itu, Syekh Basyarudin juga aktif melaksanakan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa sunnah di bulan Rajab, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam bermujahadah, beliau biasanya melakukannya di atas bambu yang di bawahnya terdapat aliran sungai. Jika tiba-tiba beliau ketiduran, maka tubuhnya akan jatuh di dalam sungai. Dengan demikian beliau akan terbangun dan melanjutkan kembali zikirnya. Karomah yang dimiliki oleh Syekh Basyarudin juga beragam. Salah satunya adalah bisa memerintah pepohonan. Konon, jika ingin menaruh sesuatu, beliau biasanya tinggal menunjuk pohon yang berada di sekitar lokasi bantaran sungai. Seketika itu juga, pohon yang dikehendaki langsung merunduk patuh. Versi lain menyebutkan keistimewaan yang lain terdapat pada sosok tokoh Islam Syekh Basyarudin, yaitu setelah selesai mandi, Syekh Basyarudin selalu melambaikan tangan atau bahasa Jawanya ngawe-ngawe di depan pohon kelapa yang terdapat di dekatnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon kelapa tadi melengkung di hadapan beliau. Kemudian Syekh Basyarudin meletakkan pakaiannya di atas pohon tersebut. Salah satu karomah lain yang tampak pada diri Syekh Basyarudin semasa hidupnya adalah saat beliau menghadiri pernikahan putri Tumenggung Ngabei Manguntirono yang bernama Dina Mustafa. Syekh Basyarudin menghiasi dekorasi panggung pernikahan dengan air mengalir yang berisi semua jenis ikan. Pengunjung yang hadir saat itu sontak terbelalak melihat kejadian ini. Cerita versi lain menyebutkan, suatu ketika keluarga Syekh Basyarudin mengadakan pesta perkawinan. Syekh Basyarudin membuat dekorasinya. Cara membuat dekorasinya sungguh menakjubkan, yaitu dengan cara menyiramkan air ke udara. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba air yang seharusnya tadi jatuh ke tanah ternyata melayang-layang di udara. Itu pun dihiasi dengan ikan-ikan yang sungguh menarik. Makam keramat. Warga dusun Sri Gading dan sekitarnya meyakini bahwa makam Syekh Basyarudin memang bertuah. Hal senada juga diakui oleh Imam Turmudi.
salah seorang peziarah asal Tulungagung. Ia mengatakan kalau sedang suntuk atau punya masalah berat, setelah berziarah ke makam Syekh Basyarudin, jiwanya merasa jadi lebih tenang. Dari mana Pak asalnya? Dari Tulungagung aja Mas. Oh ya, sering ke makam Syekh Basyarudin? Ya alhamdulillah lah. Oh, sering ya Pak? Ya. Tujuan ziarah ke makam sini mungkin bisa diceritakan Pak? Ya Syekh Basyarudin ini kan salah satu penyiar agama Islam di daerah sini ya. Ya selain itu kan memang lokasinya tenang, damai, sehingga saya kok merasa nyaman di sini. Berdasarkan penuturan juru kunci makam Mbah Burhanuddin atau Mbah Bur, memang banyak para peziarah yang berwasilah ke makam Syekh Basyarudin, hajatnya jadi terkabulkan. Beliau kemudian berkisah, suatu ketika ada seseorang yang berniat mendirikan masjid atau pondok pesantren, namun ternyata dia tidak mempunyai uang untuk membeli material. Mbah Bur kemudian menyarankan orang tersebut untuk berziarah ke makam Syekh Basyarudin. Setelah berziarah selama 41 hari di makam Syekh Basyarudin, orang tersebut lantas pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia melihat di rumahnya terdapat material bangunan yang sudah lengkap. Sebagai wujud syukur, orang tersebut kemudian menggelar acara tahlil di makam Syekh Basyarudin selama seminggu. Namun, suatu hari orang tersebut datang lagi ke kediaman Mbah Bur. Ia menyatakan ingin mendirikan menara di samping masjidnya, tapi lagi-lagi tak punya dana. Mbah Bur kembali menyarankan agar berziarah ke makam Syekh Basyarudin. Setelah berziarah, kejadian serupa di atas terulang kembali. Kisah lain, ada seseorang yang sedang menghafal Al-Quran, merasa kesulitan untuk menghatamkan, padahal hanya tinggal 2 juz terakhir. Ia merasa gundah dan akhirnya sowan kepada sejumlah kiai untuk meminta petunjuk. Tetapi oleh salah seorang kiai yang berdomisili di Mojokerto, ia justru dimarahi. Kiai itu mengatakan tidak usah jauh-jauh ke sini, malah disuruh ziarah ke makam Syekh Basyarudin di Tulungagung. Ia kemudian berziarah ke makam Syekh Basyarudin dan menghafal Al-Quran di sana. Anehnya, dalam tempo hanya 1 minggu, ia langsung khatam. Kisah lain lagi, bagi santri yang merasa kesulitan untuk menghafal Nazom Alfiyah atau Imriti, setelah berziarah ke makam Syekh Basyarudin menjadi mudah untuk menghafalkan. Selain itu, bagi yang memiliki masalah dengan perjodohan, ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah, kepala desa, dan lain-lain, biasanya setelah berziarah ke makam Syekh Basyarudin, umumnya banyak yang berhasil. Karomah yang dimiliki oleh Syekh Basyarudin dan juga memberikan identitas serta karakter terhadap beliau, bahwasanya beliau merupakan sosok tokoh Islam yang juga memiliki kelebihan ilmu agama dan karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, keberadaan makam Syekh Basyarudin yang terdapat di Sri Gading Kalangbret merupakan simbolisasi sosok tokoh Islam yang membangun peradaban Islam pada masanya. Menurut tradisi tutur yang ada, bahwasannya tokoh-tokoh yang dimakamkan di Sri Gading Kalangbret merupakan orang-orang yang pada zamannya telah memberikan kontribusi.